Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan wa fursatan wa hidayatan fi hadzal makanil mubarak. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati pengurus Masjid Masyitah beserta seluruh jamaah yang hadir, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita mengucapkan syukur alhamdulillah yang setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya atas segala limpahan nikmat rahmat serta hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat hadir bersama dalam majlis yang dimuliakan ini, dan ini adalah satu anugerah yang besar. Ketika Allah mengkuatkan kita duduk dalam satu majlis yang mulia, itu adalah satu anugerah yang besar. Karena majlis ini, Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang disebutkan oleh Nabi sebagai taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u biha. Apabila kalian melintas di salah satu taman dari taman surga, maka berhentilah kalian di taman surga itu. Wa qila ya Rasulullah ma huwa riyadul jannah. Di antara para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau maksudkan taman surga itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, riyadul jannah hilakuz zikri. Taman surga itu adalah majelis ilmu, majelis zikir. Alhamdulillah, kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, tentu kita tak mampu duduk dalam majelis yang mulia ini. Maka insya Allah kita pastikan dalam keadaan berwudu agar tidak putus doa malaikat kepada kita sepanjang kita duduk dalam pengajian sampai nanti kita tutup. Jika seandainya di antara Bapak Ibu yang dah batal wudunya, agar tidak putus doa malaikat, maka silahkan mengambil air wudu kembali, kemudian masuk ke dalam masjid dengan niat kembali beriktikaf kepada Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, salawat dan salam sama-sama kita haturkan ke hariba Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, malam hari ini kita akan lanjutkan pengajian kita pada pertemuan sebelumnya atau sekitar sebulan yang lalu, Bapak Ibu, bahwa sebelum kita lebih jauh mengkaji bagaimana tahapan-tahapan yang mesti dialami oleh seorang salik, seorang yang sedang mencari jalan untuk menuju kepada Allah. Sebelum dia melewati tahapan-tahapan itu, maka dipastikan betul setiap tahapan yang dilewati itu betul-betul dapat dipahami dan dapat diamalkan. Dan kita sudah memulai tahapan yang pertama, yaitu yang disebut dengan taubat. Seseorang yang ingin sampai kepada tingkat mensucikan diri kepada Allah, maka tahapan yang pertama yang mesti dia betul-betul lakukan adalah taubat. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, taubat itu bukanlah
hanya sekedar menyesal apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah terlanjur dilaksanakan, atau apa yang sudah terlanjur diperbuat, oleh hanya sebatas penyesalan, bukanlah itu taubat. Jadi taubat itu Bapak Ibu adalah an-nadamatu ma'amina minal mukhalifat, penyesalan terhadap apa yang pernah dilakukannya, lalu kemudian dia mengisi waktu-waktunya dengan amal-amal yang soleh. Jadi orang yang bertaubat itu tidak pasif Bapak Ibu. Orang yang bertaubat itu aktif dia. Dan tidak hanya dia bertaubat dari satu kesalahan, tapi seluruh perbuatan-perbuatan yang dinilai salah dalam syariat, yang dinilai salah di dalam agama, itu semua ditinggalkan. Ini yang disebut dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Bukan maksudnya saya bertaubat dari melakukan perbuatan ini, tetapi saya juga masih mengerjakan perbuatan yang ini, padahal sama-sama dilarang. Itu bukan taubat namanya. Walaupun saya sudah sholat, saya sudah bertaubat dari berjudi misalkan, saya sudah bertaubat dari minum khamar misalkan, memang saya berhenti dari itu. Saya tidak narkoba, saya tidak minum khamar, saya tidak berjudi, saya tidak berzina, saya tidak main perempuan. Saya berhenti dari situ. Dan saya kemudian mengisi diri saya dengan amal-amal soleh. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu yang berbahagia, saya masih melakukan kesalahan-kesalahan yang jelas-jelas itu dilarang di dalam syariat. Yang ini saya masih lakukan, yang itu saya masih lakukan. Itu bukan taubat namanya. Jadi kalau kita bicara taubat Bapak berbahagia, maka oleh karena itu yang bisa kita ambil apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini salah satu ulama atau tokoh sufi yang sangat terkenal dan tidak diragukan kesufian beliau. Nah, apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Bahwa taubat itu Bapak Ibu yang berbahagia adalah syaratnya 3. Jadi baru dikatakan orang bertaubat kalau kemudian dia memenuhi syarat yang 3. Artinya kalau yang 3 itu tidak dipenuhi oleh seorang yang bertaubat, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang bertaubat. Apa syarat yang 3 itu? Yang pertama kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah menyesali segala apa yang pernah dilakukannya dari kesalahan-kesalahan dan tidak mengulangi perbuatan kesalahan itu. Berikutnya juga tidak mengulangi perbuatan yang dianggap oleh syariat yang sifatnya salah. Menyesali segala perbuatan yang pernah dilakukan dari kesalahan-kesalahan dan kemudian meninggalkan. Setelah dia menyesal, dia meninggalkan, dan segala kesalahan-kesalahan yang dianggap oleh syariat itu juga semua ditinggalkan. Berarti menyesal, setelah menyesal yang salah itu dia tinggalkan. Setelah itu segala yang salah dianggap oleh syariat ditinggalkan. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, syarat taubat itu adalah beraktivitas ubudiyah dari amal-amal soleh yang diperintahkan lewat syariat. Secara terus menerus. Artinya diisinya hidupnya dengan amal-amal soleh. Amal-amal soleh. Apa itu amal soleh? Segala amal yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan amal soleh.
Jadi orang yang bertaubat itu juga memilih-milih ibadah, bukan hanya sekedar dia beribadah. Nah, terkadang berbahagia ada orang yang sudah bertaubat dengan niat dia sudah bertaubat, tetapi tidak mengisi amalnya dengan amal yang soleh, atau sebahagian mereka beramal dengan amal yang soleh, tetapi tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, tidak didasari oleh ilmu, hanya sekedar beramal. Padahal kata Nabi, man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal, yang amal itu tidak kami perintahkan, kata Nabi, maka ditolak. Nah, kemudian yang ketiga, syarat taubat itu adalah mereka selalu berkumpul dengan orang-orang yang bertaubat. Karena orang-orang yang bertaubat itu lembut hatinya, Bapak Ibu. Lembut hatinya. Kalau taubatnya itu betul-betul didasari atas keikhlasan kepada Allah. Yang kedua, orang yang bertaubat itu paling banyak dia menangis. Orang yang bertaubat itu paling sering dan paling banyak dia menangis. Nah, makanya kalau kita baca kisah Nabi Adam, bagaimana tangisan Nabi Adam ketika dia diturunkan Allah ke bumi karena hanya melakukan satu kesalahan, dengan istighfar yang setiap hari, setiap waktu dibaca oleh Nabi Adam di dalam setiap istighfarnya, tapi istighfarnya dalam lantunan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam beberapa riwayat dijelaskan, Bapak Ibu, setiap Nabi Adam mengucapkan Rabbana zalamna itu tidak pernah tidak diiringi dengan tangisan air mata. Sampai pada waktu Allah menerima taubat Nabi Adam, andaikan ditampunglah air mata Nabi Adam saat dia beristighfar lewat doa dalam Al-Quran, Rabbana zalamna itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Andaikan ditampunglah air mata Nabi Adam itu, Bapak berbahagia, lalu kemudian ditumpahkan kembali di atas tanah, maka engkau akan melihat sungai-sungai kecil akan mengalir. Itu menunjukkan bahwa banyaknya tangisan Nabi Adam kepada Allah hanya dari satu kesalahan yang dia perbuat. Andai ditumpahkanlah itu di atas tanah, maka engkau akan melihat sungai-sungai mengalir kecil-kecil. Sungai-sungai kecil akan terbentuk di atas tanah itu. Luar biasa. Nah, ini yang perlu kita contoh. Dan taubat Nabi Adam itu diterima oleh Allah bersamaan dengan bulan Muharram yang sekarang sedang kita jalani, tepatnya di hari ke-10, 10 Muharram. Maka 10 Muharram yang disebut dengan hari Asyura itu memang adalah hari bersejarah. Peristiwa-peristiwa terjadi di hari yang sama dan di bulan yang sama. Termasuklah Allah menerima taubat Nabi Adam. Setelah Allah menerima taubat Nabi Adam, barulah kemudian Allah pertemukan Adam dan Hawa. Fatalaqqa Adama min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa Adama, maka Allah mempertemukan Adam dan Hawa. Fatalaqqa Adama min rabbih kalimatin fataba alaihi. Setelah keduanya bertaubat kepada Allah, innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Barulah keduanya dipertemukan. Dalam sebahagian sejarah disebutkan dipertemukan Adam dan Hawa ini di satu bukit yang kecil di daerah Arafah, namanya Jabal Rahmah. Tapi yang kita ambil tadi adalah adabnya Nabi Adam dalam memohon ampun kepada Allah. Luar biasa. Itu hanya satu kesalahan. Apalagilah kita yang mungkin kesalahan yang kita lakukan itu banyak sekali, banyak, luar biasa. Maka oleh karena itu menyesali
atas apa yang pernah dilakukan dari kesalahan-kesalahan, lalu kemudian meninggalkan kesalahan itu dan meninggalkan segala kesalahan-kesalahan yang dilarang dalam syariat, yang dianggap oleh syariat itu salah, ditinggalkan. Berarti taubat yang mesti dilakukan oleh seseorang salik di dalam mencapai kesucian dirinya di hadapan Allah adalah taubat yang totalitas, bukan taubat separuh-separuh. Ketika taubatnya tidak totalitas, Bapak Ibu, tidak sampai, tidak sempurna tahap pertama atau tingkat pertama yang dijalaninya, karena dia tidak sempurna taubatnya. Dan memang ini sangat berat Bapak berbahagia. Tapi ini akan menjadi ringan bagi mereka yang sudah Allah lembutkan hatinya. Bagi yang sudah Allah lembutkan hatinya. Ada salah seorang jamaah, namanya Pak Arisman. Pak Arisman ini termasuk orang preman dulu di pasar pusat, di daerah jalan apa namanya itu, sebelum Ramayana itu ke kiri, Pangeran Hidayat. Ini kan daerah Texas dulu nih. Kalau di Pekanbaru kan Texasnya kan di sana dulu, Bapak berbahagia. Jadi Pak Arisman ini, mohon maaf kalau ada yang namanya sama ya, tapi bukan dia yang saya maksud. Pak Arisman ini, Bapak Ibu, waktu dia bercerita, menurut dia semua perbuatan dosa tidak ada lagi yang tak dilakukannya. Saking banyaknya dosa yang dia kerjakan itu. Artinya sudah pada tingkat asrab. Dalam Quran itu kan ada yang namanya melampaui batas. Suatu ketika dia mendengarkan ayat disampaikan oleh salah seorang ustadz dalam khutbah Jumat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innahu yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hanya dengan penyampaian ayat ini disampaikan seorang khatib di atas mimbar, langsung kemudian jelas didengarkan oleh telinga beliau. Qul, katakan oleh Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai seluruh hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Jadi Allah mengatakan, sampaikan Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Tidak ada lagi dosa yang tak dia lakukan. Semua maksiat sudah dia lakukan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan dia berputus asa daripada rahmat Allah. Innahu yaghfirudz dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa diampuni oleh Allah. Syirik, apakah itu dosa? Dosa. Diampuni oleh Allah kalau bertaubat. Tapi ada orang sebahagian memahami syirik tak diampuni. Syirik tidak diampuni kalau dia tidak bertaubat. Tapi kalau orang yang berbuat syirik bertaubat kepada Allah, innahu yaghfirudz dzunuba jami'ah. Jadi ini tolong dipahami dengan jelas agar tidak salah kita memahami. Ada orang mengatakan semua dosa diampuni oleh Allah kecuali syirik. Maka barang siapa yang sudah berbuat syirik, tidak ada lagi ampunan untuknya. Ini bagaimana ini nih? Padahal sebenarnya penjelasannya tidak begitu. Allah akan mengampuni seluruh dosa, dosa apa saja, termasuk dosa syirik, kalau dia bertaubat. Tapi kalau ada orang yang berbuat syirik, tidak bertaubat kepada Allah, maka kalau dia melakukan amal-amal yang soleh, amal-amal yang lain, itu dianggap hangus amalnya. Karena kesyirikannya kepada Allah.
Tapi kalau dia tidak pernah berbuat syirik, lalu kemudian dia melakukan dosa, dan di samping itu dia melakukan perbuatan pahala, maka berlaku faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi orang yang berbuat syirik mendapat ampunan kalau dia bertaubat kepada Allah. Ini ayatnya tadi. La taqnatu min rahmatillah innahu yaghfirudz dzunuba jami'ah. Allah itu Maha mengampuni seluruh dosa. Jadi hampir sudah putus asa Pak Rismani, karena juga seiring dengan umurnya juga sudah tua. Didengarkan ayat ini, kata beliau, di waktu sholat Jumat di usianya 52 tahun. Maka dari situ kemudian terbuka pintu hatinya untuk kemudian bertaubat kepada Allah. Maka sejak itu Bapak Ibu berbahagia, sejak itu semua maksiat dia jauhi, dia tinggalkan. Kemudian dia fokus ibadah, fokus ibadah, fokus ibadah. Dan salah satu kehebatan beliau yang tak pernah dia tinggalkan sampai sekarang. Kalau tidak salah umurnya sudah 67-an. Belum pernah tertinggal sholat berjamaahnya sekalipun. Menjaga sholat berjamaah 5 waktu itu bukan mudah Bapak Ibu. Makanya kata Nabi dalam hadis, siapa yang sanggup menjaga sholat berjamaah 40 hari 40 malam, tidak tertinggal takbiratul ihram pertama bersama dengan imam, maka dia dibebaskan dari 2. Pertama, bara'atun minan nifaq, dia bebas dari sifat munafik. Yang kedua, bara'atun minan nar, dia dibebaskan daripada neraka. Karena 40 hari 40 malam tidak tertinggal takbiratul ula, itu bukan mudah. Kalau 2 bulan, 3 bulan, setahun orang tidak tinggal sholat berjamaahnya, itu biasa Pak. Yang penting ikut dia berjamaah. Tapi tidak tertinggal takbiratul ihram, itu luar biasa. Maka siapa yang mampu seperti itu, kata Nabi, dia akan dilepaskan dari 2. Lepas dari sifat nifak, munafik, dan dia lepaskan daripada neraka. Kenapa itu acuannya Bapak Ibu? Karena kalau orang sudah mampu 40 hari 40 malam sholat berjamaah, tidak tertinggal takbir pertama bersama dengan imam, maka setelah itu akan istiqomah dia sholat berjamaah. Yang kedua, tidak pernah tinggal bacaan surah Al-Kahfinya setiap malam Jumat. Saya sibuk apapun. Dan itu bukan mudah Pak. Yang ketiga, tidak pernah tertinggal surah Al-Waqi'ahnya setiap malam. Kalau tidak malam, pagi. Setiap hari dia baca surah Al-Waqi'ah. Setiap hari dia baca surah Al-Waqi'ah. Kemudian yang ketiga, tidak pernah tertinggal puasa Senin Kamisnya. Puasa sunnah Senin Kamisnya. Yang keempat, tak pernah tertinggal sholat duhanya. Yang kelima, tidak pernah tertinggal sodakohnya setiap hari. Ini beberapa di antara amal beliau. Dan itu sudah diamalkannya dari umur 52 sampai 67. Berarti 8 tambah 7, 15 tahun. Alhamdulillah, memang luar biasa. Jadi, Bapak berbahagia, kembali kepada titik persoalan tadi, betul-betul kita bertaubat. Nah, dalam Al-Quran, di surah At-Tahrim itu, ada kata-kata nasuha, taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Sebahagian ahli tafsir mengatakan bahwa nasuha itu nama orang. Jadi nasuha itu nama orang. Namanya Sinasuha. Jadi Sinasuha ini salah satu manusia yang juga pemain kelas
kelas berat untuk dosa-dosa. Tapi akhirnya dia bertaubat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, lalu kemudian kita lihat juga bagaimana Nabi Yunus menyikapi kesalahannya kepada Allah. 40 hari 40 malam dia berada di perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kira-kira kesalahan Nabi Yunus itu apa? Nabi Yunus itu kesalahannya dia tinggalkan kaumnya. Maknanya dia tinggalkan dakwah. Itu cuma kesalahannya. Jadi Nabi Yunus ini frustasi dia. Karena umatnya ini termasuk umat yang susah diajak. Akhirnya dia tinggalkan. Lalu kemudian dia ikut naik di atas kapal. Akhirnya ketika dia ikut naik di atas kapal, lalu kapal ini tak bisa membawa penumpang. Terlalu berat. Maka tidak ada pilihan kecuali harus dikurangi penumpang. Pertanyaannya, penumpang yang mana yang mau dikurangi? Semua orang tidak mau. Akhirnya dibuatlah undian. Dibuat undian, ternyata yang keluar dalam nama undian itu nama Yunus. Dibuat lagi undian, nama juga beliau yang keluar. Dibuat lagi undian, nama juga beliau yang keluar. Akhirnya kemudian dia pun melemparkan dirinya ke dalam laut. Lalu atas pertolongan Allah, lalu kemudian Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan, kemudian dia masuk ke dalam. Dan dalam perut ikan itulah Nabi Yunus mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah berlaku zalim terhadap diriku. 40 hari 40 malam. Dalam Quran diceritakan Nabi Yunus bertemu dua kegelapan. Yang pertama gelapnya di dasar lautan, yang kedua gelapnya dalam perut ikan. Apa makna dua kegelapan ini Bapak Ibu? Manusia pun akan menghadapi dua kegelapan itu. Kita pun besok akan menghadapi dua kegelapan itu. Apa dua kegelapan yang akan kita hadapi besok? Pertama, gelapnya saat menjelang mati. Yang kedua, gelapnya alam kubur. Bagi mereka yang tidak bertaubat kepada Allah dengan taubat yang totalitas, maka akan dipastikan saat kematian datang menjemputnya gelap. Kenapa gelap? Yang dimaksud dengan gelap itu Bapak Ibu bukan dia tidak bisa melihat. Gelapnya hati mengingat Allah, gelapnya hati daripada Allah. Sehingga orang yang tidak bertaubat saat datang kematian menjemputnya, itu dia akan tidak bisa mengucap apa saja. Karena sudah hati itu ditutupi. Walaupun ditalkinkan la ilaha illallah ke telinganya, la ilaha illallah. Karena anjuran Nabi kan begitu. Lakinu inda mautakum la ilaha illallah. Talkinkan ke orang yang mati itu la ilaha illallah. Tapi kalau yang ditalkinkan ini tidak bertaubat sebelumnya kepada Allah, maka itu akan menjadi gelap. Kalau begitu ngapain kita talkinkan lagi Pak Ustadz? Kalau kita tidak mentalkinkan, kita meninggalkan syariat. Kita kan tidak tahu dia ini sudah bertaubat atau tidak. Tidak boleh kita berprasangka buruk. Itu gelap yang pertama. Gelap menghadapi kematian, tertutup hati daripada Allah. Ingat Bapak Ibu, waktu menjelang mati itu bukan kita tidak digoda setan. Setan itu terakhir kali menggoda manusia menjelang mati itulah. Kalau kita sudah mati tidak ada godaan lagi, udah habis, udah selesai. Sebagian orang mengira waktu menjelang mati itu tidak digoda setan. Habis-habisnya setan menjerumuskan manusia menjelang mati itu. Bagaimana caranya supaya orang yang akan mati ini tertutup hatinya daripada Allah?
itu yang dibuat oleh setan. Karena ini terakhir lagi. Kalau dia sudah meninggal, tidak ada lagi, berhenti godaan. Maka bagaimana yang mati ini, yang mau mati ini masuk neraka? Disitulah jurus mautnya setan itu dikeluarkan. Jadi perlu diisi diri kita dengan taubat, agar tidak gelap menjelang mati, terbimbing hati kita kepada Allah, dan kita tidak dapat ditipu oleh setan, sehingga kita hanya kembali kepada Allah. Yang kedua, agar tidak gelap di alam kubur. Karena alam kubur itu gelap, Bapak Ibu. Jadi dua kegelapan yang dimaksudkan dalam Quran itu adalah gelapnya menjelang mati dan gelapnya ketika di alam kubur. Nah, maka Nabi Yunus, kita lihat dengan kelemahan dirinya, dia mengakui kepada Allah, Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau ya Allah, aku telah berbuat zalim. Apa kezaliman yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Kezalimannya adalah meninggalkan dakwah. Jadi dakwah ini Bapak Ibu tidak boleh tinggal. Masjid tidak boleh tutup dakwahnya. Karena kalau sudah tutup dakwahnya, kita ini berbuat zalim. Tidak ada orang yang mendengarkan Pak Ustadz, cuma 10 orang aja. Tidak masalah, buat terus. Mau berapa yang mendengarkan, buat terus. Karena kalau sudah mati dakwah dalam satu tempat, maka kita dikatakan berbuat zalim. Banyak nanti bala bencana datang ke tempat kita. Hati-hati itu. Dan dulu sudah ada percobaan bagaimana dakwah dihentikan. Tidak ada lagi ini, tidak ada lagi itu, tidak ada lagi ini, tidak ada lagi itu. Jadi kita nih jangan kita mau terbawa oleh hal-hal yang tidak baik, ya. Itu tidak boleh. Nah, kemudian yang terakhir, Pak berbahagia, lewat 36 ya. Ya, yang terakhir sebelum kita tutup, di dalam bertaubat nih Bapak berbahagia, pastikan segala yang menyangkut hablum minan nas. Kalau tadi kan hablum minallahnya kan sudah selesai. Segala yang menyangkut hablum minan nas, pastikan semuanya sudah selesai. Maksudnya selesai itu selesaikan bagaimana hal-hal yang tersangkut paut dengan manusia. Banyak berminta maaf. Banyak kita meminta maaf kepada orang. Bagi siapa saja yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zalimi, yang pernah kita tipu, yang pernah kita ini, minta maaf. Dan bila ada hak orang lain yang kita ambil Bapak Ibu, kita makan, maka kembalikan. Kalau dia sudah meridai, tak masalah. Tapi kalau dia belum meridai, kembalikan haknya. Agar sempurna ibadah taubat kita kepada Allah. Dan hiasilah hidup dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aktsaral istighfar," barang siapa yang banyak mengucap istighfar, tubah, maka beruntunglah dia karena terdapat dalam catatan-catatan amal-amal baiknya ada ucapan istighfar. Maka istighfar ini akan meleburkan dosa-dosa kita kepada Allah, sekaligus dengan memperbanyak istighfar itu akan mengingatkan kita atas segala kelemahan diri kita dan segala perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Baik, mudah-mudahan tahapan pertama ini pelan-pelan kita jalani sampai nanti kita bertaubat secara totalitas. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pengajian kita, masuk pada pembahasan berikutnya, tahapan yang kedua. Setelah taubat, maka kita akan masuk tahapan yang kedua yang dialami oleh seorang salik dalam mensucikan dirinya kepada Allah adalah wara'. Apa itu wara'? Bagaimana gambaran daripada wara' dan seperti apa orang-orang yang disebut wara'? Persi ilmu sufi, ilmu tasawuf itu akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Terima kasih berbahagia yang dapat saya sampaikan. Berbahagia saya langsung pamit. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.